Hai dan Tuti, saya petugas yang jaga pada pagi hari ini. Bagaimana kabar teh hari Bu? Iya, alhamdulillah baik Ji. Begini tuh Bu Bidan, ini tuh hamil Kak. Tapi mau Kak tahu Ki penyakit yang dibilang IMS atau penyakit menular? Tidak pernah didengar sebelumnya. Belum. Aku jelaskan dulu sedikit di IMS itu dulu dikenal dengan penyakit menular seksual. IMS adalah penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual atau hubungan kelamin. Infeksi menular seksual ini dikenal dengan PMS dulunya, penyakit menular seksual. Adapun jenis-jenisnya, yang pertama ini dulu gambarnya nih, yang pertama itu sifilis, yang kedua ada gonore, yang ketiga herpes kelamin, jengger ayam atau kandiloma. Masih ada juga jenis-jenis IMS-nya itu yang disebabkan oleh virus seperti HPV, HIV, dan hepatitis. Sampai di sini masih ada yang bertanyakan Bu? Punya pengalaman atau kekhawatiran tentang penyakit IMS ini Bu? Ya tidak Ji, tidak Ji Bu Bidan, cuma karena mau aja tahu bisa aja toh informasi tentang apa itu IMS supaya bisa kan cari kesehatan itu sama anakku. Bagus memang Bu, penting memang untuk tetap waspada. Yang pertama dilakukan itu untuk menjaga dari IMS harus dulu lakukan pemeriksaan kesehatan dengan pasangan tak untuk pastikan bahwa kita dan pasangan tak itu bebas dari penyakit IMS ini. Jika salah satu dari ibu memiliki IMS, sangat penting untuk segera melakukan pengobatan. Iya, mau periksa diriku sama suamiku. Jadi bagaimana nih Pak setelah ini? Bagaimana nih? Setelah dilakukan pemeriksaan, ibu dan suami ibu dinyatakan tidak terkena PMS, saya akan memberikan edukasi tentang praktek seks yang aman. Contohnya yaitu dengan A, B, C, D, dan E. Yang A itu abstinence atau tidak berhubungan seksual jika suami ibu jauh, maksudnya jika di luar daerah. Kemudian B itu be faithful, setia, saling setia pada pasangan. Kemudian C itu menggunakan kondom saat berhubungan seksual kepada orang yang beresiko. Karena dengan menggunakan kondom ini sangat efektif untuk menghindari penularan dari penyakit IMS tersebut. Kemudian D itu don't use drugs, yaitu tidak menggunakan narkoba. Yang terakhir yaitu education, melakukan pendidikan atau mencari informasi seksual yang sangat penting untuk mengetahui dampak dan resiko dari perilaku seksual tersebut. Iya, terima kasih informasinya Bu Bidan. Iya. Bu Bidan, tapi maukah juga tahu Ki apakah ada vaksin atau obat-obatan yang bisa saya ambil untuk melindungi diri saya dan bayi saya? Saat ini tidak tersedia vaksin untuk semua jenis infeksi menular seksual. Tetapi ada beberapa vaksin yang dapat melindungi ibu dari penyakit IMS, contohnya HPV atau Human Papillomavirus. Ini merupakan penyebab utama dari kanker serviks yang merupakan penyebab kematian nomor 1 di Indonesia. Jadi penting bagi ibu untuk mendiskusikan opsi vaksin ini kepada suami ibu. Selain itu, saya juga akan memberikan informasi tentang pentingnya penanganan IMS pada pasangan ibu dan bagaimana mencegah agar tidak kembali setelah melakukan pengobatan jika terkena IMS ini. Saya mau bertanya kembali, kalau misalnya saya terkena penyakit IMS, apakah ada efeknya terhadap bayi? Jika misalnya seseorang terkena penyakit IMS, tentu akan ada dampak bagi bayi yang dikandung oleh ibu hamil tersebut. Dampaknya itu dapat menyebabkan cacat bawaan seperti katarak, kebutaan pada mata, gangguan pendengaran, kelainan jantung, kelainan atau kerusakan pada kulit, hati, dan bahkan bisa menyebabkan kematian pada janin. Terima kasih banyak atas informasinya. Selanjutnya Pak Lek, saya jadwalkan pemeriksaan dulu. Senang bisa membantu ibu jika ada pertanyaan.
itu bisa menghubungi Kak di kasih nomor HP itu. Oh iya,